Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semua kelas 8. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang teks ulasan. Teks ulasan biasa juga kita kenal sebagai teks resensi ya di mapel Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 ini. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Yang ketiga, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, apakah pengertian dari sebuah teks ulasan? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Ya, nama lain dari teks ulasan adalah teks resensi. Nah, biasanya ketika mengulas suatu karya, pengulas itu harus bersikap kritis terhadap karya tersebut. Adapun ciri-ciri dari sebuah teks ulasan ada 4. Yang pertama yaitu sebuah teks ulasan memiliki struktur identitas karya, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu memuat informasi berisi pandangan penulis tentang suatu karya. Yang ketiga, opini yang disampaikan berdasarkan fakta yang sudah diinterpretasikan oleh penulis, kemudian memiliki nama lain yaitu resensi. Nah, jenis-jenis teks ulasan ini ada 3. Yang pertama adalah teks ulasan informatif, yaitu teks ulasan yang berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari suatu karya. Jadi ini tidak mencakup keseluruhan dari suatu karya, akan tetapi hanya menjelaskan bagian-bagian terpenting saja. Kemudian jenis teks ulasan yang kedua adalah teks ulasan deskriptif, di mana di teks ulasan deskriptif ini membahas tentang suatu karya secara mendetail pada tiap-tiap bagian suatu karya. Pada umumnya biasanya yang diulas dalam teks ulasan deskriptif adalah karya fiksi atau buku fiksi. Kemudian yang terakhir ada teks ulasan kritis ya. Di teks ulasan jenis ini biasanya berisi ulasan yang terperinci terhadap suatu karya dengan mengacu pada pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai struktur teks ulasan. Struktur yang pertama adalah tentang identitas karya. Nah, di dalam struktur ini berisi tentang judul karya, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku jika yang diulas itu merupakan sebuah buku. Adapun misalnya ketika yang diulas adalah film atau lagu, berarti identitas karya yang dicantumkan di situ antara lain judul film atau lagunya, kemudian pencipta, penyanyi, produksi, durasi, dan juga tahun rilis. Jadi menyesuaikan dengan karya yang diulas ya untuk identitas karyanya.
Kemudian untuk struktur yang kedua adalah bagian orientasi. Jadi di bagian orientasi ini akan dipaparkan mengenai bagian awal dari suatu teks ulasan yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik itu film, drama, lagu maupun sebuah buku yang akan diulas. Jadi hanya bagian penjelasan yang berisi tentang gambaran umum. Bagian selanjutnya berisi tafsiran. Ya, di bagian tafsiran ini nanti penulis akan menjelaskan tentang sebuah karya yang diulas, misalnya tentang bagian-bagiannya, kemudian tentang keunikannya, kemudian keunggulannya dan kualitas dari karya yang diulas. Nah, di bagian keempat itu berisi tentang evaluasi. Di bagian evaluasi, penulis akan menyampaikan pandangannya mengenai hasil karya yang diulas. Jadi di bagian ini berisi tafsiran yang cukup, ya, tafsiran yang cukup dari penulis, kemudian disampaikan di bagian evaluasi, kemudian penulis menyampaikan bagian mana yang bernilai atau bagian mana yang berisi kelebihan dari karya tersebut. Kemudian bagian terakhir adalah rangkuman. Nah, di bagian rangkuman ini penulis menyampaikan kesimpulan dari ulasan terhadap karya yang diulas. Bagian ini juga memuat komentar dari penulis terhadap suatu karya yang diulas tersebut. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai kaidah kebahasaan dari sebuah teks ulasan. Ada banyak sekali kaidah kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks ulasan. Yang pertama adalah penggunaan istilah-istilah dalam teks ulasan. Jadi istilah itu adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, keadaan, proses, dan sifat yang berbeda dalam bidang tertentu. Jadi nanti teks ulasan ini menyesuaikan dengan topik dari sebuah karya. Jadi istilah-istilah yang digunakan dalam teks ulasan itu juga menyesuaikan dengan tema dari karya yang diulas. Ya, kaidah kebahasaan yang kedua adalah adanya sinonim dan antonim. Ya, seperti yang kita tahu bahwa pengertian dari sinonim adalah dua kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti atau makna yang sama. Ya, sebagai contoh, rajin sama artinya dengan giat. Nah, sebaliknya untuk antonim adalah dua kata yang berlawanan makna satu dengan yang lainnya. Contohnya misalnya kata baik artinya berlawanan dengan kata buruk. Nah, unsur kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan verba atau kata kerja. Nah, di bagian penggunaan verba ini di teks ulasan biasanya ada verba aktif dan juga ada verba pasif. Nah, di verba aktif itu intinya adalah subjeknya berperan sebagai pelaku utama. Ya, verba aktif biasanya berawalan ber dan menasal. Contohnya membuat, menanam, memberi, dan lain sebagainya. Sedangkan verba pasif itu biasanya subjeknya berperan sebagai sasaran tindakan atau dari kerjaan tersebut, aktivitas tersebut. Biasanya berawalan dengan di atau ter. Nah, contohnya dibuatkan, ditanami, termakan, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan nomina atau kata benda. Ya, nomina adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang atau suatu tempat dan benda-benda lainnya. Contohnya meja, buku, permainan, tas, kaleng, seperti itu dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang fungsinya itu menggantikan nomina. Contohnya bapak, ibu, atau saudara, dan masih banyak contoh yang lain. Berikutnya yang keenam yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi yang digunakan di dalam teks ulasan biasanya berupa konjungsi penerang, misalnya adalah bahwa, yakni, yaitu. Kemudian ada konjungsi temporal, contohnya sejak, semenjak, kemudian, akhirnya.
Ada juga konjungsi penyebab, misalnya karena, sebab. Nah, dan juga biasanya di teks ulasan itu menggunakan preposisi atau kata depan. Ya, preposisi itu adalah kata yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contohnya ke, di, dari, pada, daripada. Kemudian yang ke-8 biasanya juga menggunakan artikel atau kata tugas, yaitu kata yang membatasi makna jumlah nomina. Contohnya adalah penggunaan kata si dan juga sang. Misalnya si kancil, sang raja, sang ratu gitu. Jadi si dan sang itu adalah contoh dari kata tugas. Selanjutnya yang ke-9 adalah penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu verba utama. Contohnya dalam kalimat Tara akan belajar giat. Jadi verbanya hanya satu, yaitu kata belajar. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba, bahkan bisa lebih. Contoh dari kalimat kompleks misalnya, kakak rajin mengerjakan tugas sekolah agar mendapat nilai bagus. Nah, di situ ada dua verba, yaitu kata mengerjakan dan mendapat, sehingga masuk sebagai contoh kalimat kompleks. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir, biasanya sebuah teks ulasan itu menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi. Biasanya ditandai oleh kata-kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya, alangkah lebih baik, seperti jadi pernyataan saran atau rekomendasi itu menyarankan pembaca untuk membeli atau menikmati karya yang diulas. Nah, materi berikutnya adalah menyusun teks ulasan. Jadi di materi ini nanti kalian akan belajar bagaimana cara menyusun teks ulasan yang baik. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencatat identitas karya. Identitas karya yang harus kalian catat di sini adalah judul, kemudian penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan buku dan jumlah halaman. Ya, jika yang diulas itu sebuah lagu atau film, kalian tinggal menyesuaikan, berarti ya judul lagu, kemudian siapa penyanyinya, kemudian siapa pengarang lagunya, kemudian labelnya siapa, produksinya siapa, seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan karya yang diulas. Langkah yang kedua yaitu mencatat hal-hal menarik atau penting dari karya tersebut. Selanjutnya kalian adalah menelaah apa kelebihan dan juga kelemahan dari isi karya. Jadi ketika itu sebuah buku, jadi kalian harus membaca dulu buku tersebut, ya. Kemudian kalian catat hal pentingnya atau hal menariknya, dan juga kalian harus menelaah kelebihan dan kelemahan dari buku tersebut. Langkah selanjutnya adalah merumuskan kesimpulan isi buku dan kesan-kesan terhadap buku. Jika itu sebuah lagu atau film, berarti kalian merumuskan kesimpulan terhadap isi lagu atau film tersebut. Langkah yang terakhir, kalian membuat saran-saran untuk pembaca dari teks ulasan yang telah kalian buat. Jadi saran-saran ini adalah berupa rekomendasi apakah karya tersebut layak untuk dinikmati atau tidak. Demikian yang dapat Buya sampaikan pada pelajaran di pertemuan kali ini. Ya, tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.